Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Tetapi saya akan membaca beberapa ayat saja, yaitu ayat 6, kemudian 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Nah, saya pagi hari ini akan mengambil tema berdoa untuk mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, kita tahu ya bahwa kehidupan ini semakin hari semakin memprihatinkan. Banyak orang hidup egois, miskin etika, hilang sopan santun, tidak peduli dengan lingkungan di sekitarnya, selalu merasa diri benar dan tidak mau berbagi, bahkan tidak mau berkorban bagi orang lain. Nah, mungkin hal ini juga terjadi di tengah-tengah kehidupan komunitas orang-orang percaya yang mana mereka tidak hidup di dalam Tuhan, atau mereka yang belum lahir baru sehingga mereka lebih memilih untuk hidup sesuai dengan kehidupan duniawi ini, untuk mementingkan diri mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu orang-orang percaya yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dan mau bertumbuh di dalam kehidupannya sudah seharusnya belajar seperti Rasul Paulus yang terus-menerus dengan setia mendoakan orang-orang percaya lainnya supaya mereka tidak tersesat, tidak terjerumus ke dalam dosa. Berapa banyak orang Kristen yang ikut-ikutan korupsi, kemudian juga hidup dalam kegelapan dosa, melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, karena mereka mementingkan diri mereka sendiri, sehingga tidak hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, di dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11 tadi, kita bisa melihat bagaimana Paulus yang di dalam penjara tapi dengan setia mendoakan jemaat di Filipi. Kita bisa melihat beberapa ayat, yaitu ayat 3. Paulus mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali mengingat jemaat di Filipi. Berarti Paulus punya hati untuk jemaat di Filipi. Lalu ayat 4. Dikatakan bahwa setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Lalu ayat 7. Kamu ada di dalam hatiku. Ayat 9. Inilah doaku, doa untuk jemaat di Filipi. Nah, Paulus tahu bahwa banyak tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Filipi, sehingga Paulus percaya ketika Tuhan yang sudah memulai pelayanan penginjilan di Filipi, maka Tuhan pula yang akan meneruskan memimpin jemaat Filipi sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Apa yang didoakan oleh Paulus, atau apa yang menjadi doa Paulus buat jemaat di Filipi, yaitu supaya jemaat di Filipi mempunyai kasih yang melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian. Lalu Paulus juga berdoa supaya Filipi dapat memilih apa yang baik. Lalu yang ketiga, Paulus berdoa supaya jemaat Filipi dapat hidup suci, penuh dengan buah kebenaran. Nah, inilah doa Paulus untuk mereka, supaya mereka sebagai orang-orang percaya tidak ikut-ikutan hidup di dunia yang bengkok ini. Paulus rindu mereka bisa memilih pilihan yang baik dan benar, supaya Tuhan dimuliakan. Nah, mari kita juga mendoakan mereka. Siapa mereka? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mantu-mantu kita, anggota keluarga kita, supaya mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan hidup dalam kekudusan. Betapa senangnya kalau keluarga besar kita, mereka percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam jalannya Tuhan. Juga kita mendoakan anak-anak Tuhan yang mendapat kesempatan duduk di pemerintahan, supaya mereka bisa memilih mana yang baik, mana yang benar,
mana yang harus mereka lakukan supaya tidak ikut-ikutan arus dunia yang membuat mereka jauh dari Tuhan, membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Tugas panggilan kita adalah dengan tekun mendoakan mereka supaya nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya supaya kami boleh dengan tekun mendoakan saudara-saudara kami, mereka yang juga percaya pada Tuhan Yesus, supaya mereka tetap di jalannya Tuhan, mereka tetap hidup benar, bahkan hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.